Assalamualaikum, selamat pagi bunda-bunda semua, selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini lagi-lagi saya hanya membuat konten memasak ya bun ya, soalnya saya nggak tahu mau membuat konten apa. Saya bingung habisnya, otak saya ini tidak begitu berjalan untuk membuat konten-konten YouTube. Ya maklum ya bun ya, otak saya ini bebal alias buntu. Pagi ini saya menggulai daun ubi dicampur sotong asin dan sedikit tempe sisa semalam, dan ini adalah bumbu jadinya. Ini ada, lupa saya namanya itu apa, tapi itu kemiri kalau nggak salah, dan bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, serai, dan sedikit cabai. Itu juga terong asam saya campurkan ya bun ya. Ini semua nanti saya blender, dan ini adalah kelapa yang udah saya untuk mengambil santan kentalnya bun. Sotong dan daun ubinya saya rendam menggunakan air panas ya bun ya, katanya biar daun ubinya tidak menghisap santan. Tapi katanya ya bun ya, lagi-lagi hanya katanya, bukan kata saya. Ya kata saya. Setelah merendam daun ubi dan sotong, ternyata cabai di kulkas saya itu kosong ya bun ya, adanya cuman sedikit, hanya beberapa biji aja. Akhirnya saya ke samping rumah memanen cabai. Inilah ya bun ya keuntungan kalau kita memiliki pohon cabai sendiri. Kalau di kulkas nggak ada cabai, kita nggak perlu repot-repot ke warung ya bun ya. Selain menghemat waktu untuk pergi ke warung, juga menghemat uang belanja. Apalagi cabai mahal ya bun ya, kesempatan lah metik cabai sendiri. Ya saya itu kalau buat gulai nggak pernah menggunakan cabai merah ya bun ya, saya lebih suka menggunakan cabai rawit ini. Selain rasanya lebih enak, bentuknya pun lebih cantik. Jadi saya setiap menggulai menggunakan cabai rawit seperti ini bun. Kalau kami di sini menyebutnya rawit putih bun. Padahal warna cabenya nggak putih ya bun ya, tapi nggak tahu kenapa disebut rawit putih. Ya udah saya ikut-ikutan aja. Tetangga pada bilang rawit putih, ya saya bilang rawit putih juga. Soalnya dari kecil saya nggak pernah makan cabai ini ya bun ya. Saya masak cabai ini semenjak nikah sama suami saya aja. Dari dulu mak saya hanya menggunakan cabai merah. Dan ini mata saya merah merona melihat tomat yang merah ini bun. Langsung deh saya petik, walaupun sebetulnya saya tidak membutuhkan tomat, tapi ya udah ya bun ya, sayang kalau nggak dipetik. Akhirnya saya petik aja. Membahas meja dan kompor tadi bun, tadi saya itu goreng kerupuk ya bun ya, tapi saya belum elap. Soalnya saya sebelum selesai masak belum elap kompor ya bun ya, jadi kelihatan jorok ya bun ya. Ya emang jorok, ya udahlah ya nggak apa-apa. Membahas meja itu, mejanya belum saya alas ya bun ya, soalnya baru semalam dibaguskan sama suami saya. Nanti mau saya alas dengan karpet setelah saya selesai masak. Selesai semua pekerjaan baru saya bereskan meja itu bun. Jadi sementara waktu gunakan dulu tanpa alas. Alhamdulillah, walaupun sedikit tapi lumayan ya bun ya, nggak perlu ke warung lagi. Kalau apa-apa yang kurang ya tinggal ambil di kamar. Ini gulainya udah jadi ya bun ya, udah hampir matang, dan inilah bentuknya bun. Gulai sotong, daun ubi dicampur tempe. Ini rasanya nikmat sekali ya bun ya, daun ubi itu. Semalam saya dan suami kerja bakti ya bun ya. Suami saya membuat meja dan saya sibuk memindah-mindahkan barang, lemari dan lain-lainnya biar terlihat lebih lapang. Ini sebetulnya kemarin hanya meja bun, tapi saya minta sama suami untuk membuat raknya agar ada tempat untuk menyusun barang. Tapi ini belum dicat ya bun ya, rencana mau saya cat atau enggak saya stiker. Tapi karena belum ada cuan alias pitis alias duit, jadi ya udah begini aja dulu bun. Sekarang saya sedang memasang alas meja ya bun ya, bukan alas meja, iya alas meja lah bun. Ini saya menggunakan karpet ya bun ya, sebetulnya ini karpet lantai, tapi saya menggunakannya untuk alas meja karena kalau menggunakan ini lebih mudah dilap bun. Kalau kena minyak, kena tumpahan air, sangat mudah dilap. Dari dulu saya kalau membuat meja dari papan atau dari kayu selalu menggunakan karpet ya bun. Ini karpet sisa dari ruang TV itu ya bun ya. Rumah saya kan masih rumah papan, jadi lantainya lantai semen biasa. Terus saya menggunakan karpet dan inilah sisanya. Ya tapi walaupun rumah papan alhamdulillah ya bun ya, setidaknya ada tempat berteduh.
Semalam saya dan suami sibuk ya bun, sibuk beres-beres dapur, bukan beres-beres sih bun. Maksudnya memindah-mindahkan lemari, memindahkan kulkas, biar terlihat lebih lapang bun. Jadi mungkin karena saya juga belajar membuat konten ya bun, saya ingin dapur saya terlihat lebih rapi bun daripada biasanya. Semalam waktu saya sibuk dengan suami, saya lupa bun membuat video, padahal kesempatan ya bun ya. Soalnya sekarang apa-apa dijadikan konten, apa-apa masuk konten, walaupun konten YouTube saya tidak ada peminatnya, tidak ada yang suka, tapi ya udahlah, saya tetap berusaha membuat yang bagus, walaupun video saya itu nggak bagus. Soalnya saya merekam hanya menggunakan HP ya bun ya, itu pun HP murahan bun, HP biasa yang hanya RAM 3 atau RAM berapa lah. Tapi saya tetap berusaha dan berdoa semoga konten YouTube saya bisa sukses, agar saya bisa membantu ekonomi orang tua saya, keluarga saya, dan orang-orang sekitaran tempat saya tinggal. Amin. Walaupun nggak di tempat tinggal ya bun ya, setidaknya membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya rasa bunda-bunda di rumah juga memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa sukses ya bun ya, dan bisa membantu banyak orang. Amin. Untuk saat ini saya membuat video ini diam-diam ya bun ya, makanya kadang-kadang video saya itu kurang bagus. Saya selain saya malu, orang-orang di sini juga tidak tahu ya bun ya, tetangga-tetangga saya tidak ada yang tahu, karena saya malu bun jika mereka tahu. Di sini pun nggak ada bun, orang-orang yang membuat konten YouTube itu belum ada saya jumpa bun ya, baru saya inilah bun, makanya saya sembunyi-sembunyi membuat video ini bun. Saya berhayal, tapi ini hanya hayalan ya bun ya, saya nggak tahu tercapai atau enggak. Jika nanti video saya bisa booming dan saya bisa memiliki iklan atau banyak penontonnya sudah ribuan, barulah saya akan mempromosikan video saya di kampung ini pun. Tapi itu hanya hayalan saya ya bun ya. Untuk saat ini saya nggak berani promosi di kampung ini pun atau di grup-grup WA bun, soalnya saya malu, nanti saya pasti ditertawain bun. Apalagi di sini mana ada orang buat konten YouTube bun, barulah saya orang pertama yang membuat konten YouTube. Jadi saya bikin video ini sembunyi-sembunyi, walaupun saya membuat video di luar rumah itu juga sembunyi-sembunyi dari tetangga ya bun ya. Terkadang ya tahulah bun ya, tetangga terkadang kita maksudnya untuk apa, nanti jadinya apa, ya begitulah bun kalau hidup bertetangga. Dan ini lemarinya, bukan maksudnya dan ini mejanya sudah selesai ya bun ya, inilah jadi bentuknya, saya ngomong apa sih bun, maksudnya inilah bentuknya setelah jadi, tapi itu di bawah belum ya bun ya, soalnya itu mau saya cat atau saya stiker. Nanti saya tunggu dulu, kalau udah ada cuan barulah saya beli stiker atau saya beli cat untuk ngecat ini. Dan sebetulnya selain meja ini juga ada bun meja kompor yang harus saya perbaiki, harus saya rapikan agar saya bisa membuat konten-konten YouTube memasak lebih bagus lagi. Dan inilah bun ya bentuknya, begini aja saya udah alhamdulillah ya bun ya. Soalnya kalau kita orang-orang kampung, meja itu ya meja dari papan ya bun ya, nggak meja kayak rumah batu. Ini meja kompor ya bun ya, tapi meja kompor ini belum saya kasih alas karena karpetnya habis. Rencana mau saya cat ya bun ya, ini dan ini, tapi nanti ya bun ya, tunggu ada uang. Sekarang belum ada. Terima kasih ya bun ya yang udah mau nonton video saya. Mudah-mudahan ibunda-bunda di rumah suka dan teman-teman semua suka. Jangan bosan-bosan ya bun ya mampir di video saya. Bye bye. Assalamualaikum.